ada yang mengaminkan. Makanya dianjurkan kepada kita masuk ke rumah mengucapkan salam, jumpa orang mengucapkan salam, dan niatkan gitu. Dan niatkan ucapan salam kita itu, masuk rumah kemari atau jumpa, Assalamualaikum umpamanya kan, Waalaikumsalam. Apa kata? Dalam hadis juga disebutkan, ada tidak dalam kitab ini? Fahdur, hadirkan juga, bahasa lain, niatkan juga. Fi qalbik, di dalam hatimu. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum masuk rumah orang, hadirkan juga, niatkan juga, salam itu untuk siapa? Orang-orang soleh, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Mereka termasuk malaikat, semuanya akan menjawab salam tadi. Awak mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah itu, orang yang di rumah itu menjawab salam kita, berarti kita dapat doa dari dia. Tapi ternyata makhluk yang mendengar, yang soleh-soleh itu menjawab salam kita. Awak ngasih satu kebaikan kepada istri awak dengan mengucapkan Assalamualaikum, dapat rahmat. Makhluk yang ada di alam ini dan yang ada di langit sana mendoakan kita juga. Mudah-mudahan berangkat problem kehidupan kita itu. Jadi kita berhusnuzon. Apa bisa selesai Assalamualaikum ini masalah itu sekian banyak nih? Yakinkan saja kepada Allah, serahkan kepada Allah. Yang nyuruh ini baginda Rasul. Tapi bukan berarti Assalamualaikum masuk rumah selesai, duduk awak. Tidak, artinya apa yang biasa kerjakan sudah kerjakan. Ya kalau umpamanya kita jualan, ya jualan es. Utang kita jutaan di bank, bisa selesai dengan Assalamualaikum, selesai. Tapi yang sudah biasa kita kerjakan, jangan Assalamualaikum langsung duduk tenang di rumah. Apa kira-kira yang diberikan Tuhan ya? Ini bertawakal kepada Allah. Apa pertama tadi Bu? Masuk ke rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada orang di rumah. Kalau ada orang di rumah. Kalau di rumah itu nggak ada orang, apa ucapannya? Diucapkan Assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahis salihin. Ya umpamanya kita berangkat keluarga, rumah kan ditinggal. Nah, nanti pulang kan gak ada orang di rumah kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim, masukkan kunci. Assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahis salihin. 2 hari rumah itu ditinggalkan. Rumah-rumah atau tempat-tempat yang kita tinggalkan itu langsung dihuni oleh syaitan. Apalagi rumah sampai berbulan, bertahun, berhantulah itu. Maka kata Ustaz Adi Hidayat, saya belum tahu keterangannya di mana. Itu kalau sudah 1 hari, 2 hari, sudah lama kamar itu ditinggalkan, masuk pun Assalamualaikum warahmatullah. Supaya apa? Syaitan itu berangkat dari tempat itu. Nah, karena begini Bapak dan Ibu, di lain kitab termasuk dalam tafsir Al-Qurtubi, setiap orang yang beriman, rumahnya itu, kalau kita masuk tidak mengucapkan salam, kan sudah kita sebutkan ada dasim ya, itu sumber malapetaka. Jadi jangan dikasih masuk itu orang. Sedangkan dia nggak masuk aja, syaitan sudah banyak di rumah kita. Tambah dia lagi.
Jadi untuk membersihkan semua itu, matikan mereka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, apa tadi? Assalamualaikum min rabbina wa ala ibadillahis shalihin. Yakin tidak ini? Harus yakin. Karena agama kita adalah sebuah keyakinan. Dalam rangka untuk mengusir kesusahan hidup tadi, setelah masuk assalamualaikum warahmatullahi, disambut sama di dalam waalaikumsalam. Terus Bu, sambil pegang apakah, buka selopkah? Kata Nabi, ucapkan juga salam kepadaku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa ya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus kata Nabi, waqra, baca, Qul huwallahu ahad marratan wahidah. Baca sekali ya saja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum bapaknya, waalaikumsalam kata Roman, masalah. Assalamualaikum ya Nabi. Terus baca kulhu sekali. Jadi kulhu sekali gitu. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sambil buka selop, sambil ngambil selop gini jalan, selesai tadi. Berapa detik lah baca surah Al-Ikhlas itu? Nah, ini terulang. Tinggal dengan keyakinan kita baru senuzon sama Allah. Insya Allah kesusahan hidup awak dihilangkan oleh Allah. Jadi usaha kita dalam rangka mencari rezeki, membayar hutang tadi itu dengan nih. Di samping usaha kita biasanya apa ya sudah kerjakan. Kenapa? Yang menyelesaikannya nanti Allah. Kalau pekerjaan kita yang kita kerjakan itu menurut logikanya nggak akan terbayar. Gaji 1 bulan 3 juta umpamanya, itulah yang Allah harapkan. Tidak ada lagi yang lain. Itu lakukan biasa. Nah, tapi tadi itu soal rezeki tadi, yang untuk menyelesaikan itu kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Yakinkan itu. Nah, kan orang tadi ngelapornya kepada Nabi begitu tuh kan, tentang kesusahan hidup. Jalan keluar yang diberikan oleh Nabi, kalau nanti pulang masuk rumah ucap salam ya, terus salam kepada aku sekali dan baca surah Al-Ikhlas sekali. Nah, apa yang dilakukan orang itu? Tapi di sini ada proses ya, tidak langsung bim salabim besoknya selesai masalah. Ada proses. Fafa'ala rajul, lalu orang tadi melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Apa yang terjadi? Fa'adara alaihi rizqu, ngalir terus rezekinya akhirnya. Bahkan katanya hatta fadha ala jiranihi, sehingga bahkan tuh rezekinya tadi ngalir juga, melimpah juga untuk jirannya, wa qarabati, dan kerabat-kerabatnya. Dulu susahnya bukan main dia. Tapi setelah ngamalkan itu, proses perlahan-perlahan, apa yang sudah biasa dikerjakan, terus akhirnya rezekinya bertambah. Bukan hanya untuk diri, bisa membantu orang lain. Amalan. Di sini dibutuhkan apa tadi? Keyakinan, bersandar diri kepada Allah, dan berhusnuzon kepada Allah. Nah, akhirnya hidup kita tuh tenang. Tenang. Kalau nanti kita mati, belum terselesaikan, Allah yang menyelesaikannya, itu menurut kita tenang. Kalau tidak, mati dalam ketakutan. Nanti kalau ayah mati, mungkin tak terbayar hutang ayah nih. Yang bayarkan hutang ayah ya, enak aja ayah yang hutang katanya. Tak pula aneh kayak gitu tuh. Awak mati dengan tidak tenang, anak. Padahal kita, wahai jiwa yang tenang katanya.
kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Tak dapat awak itu. Walaupun tak terselesaikan, Allah yang menyelesaikannya. Yakinkan itu. Ya sudahlah, kata yang punya duit, ku ikhlaskan. Rezeki itu namanya. Rezeki. Setelah kita meninggal dunia, kata yang punya duit itu, sudahlah aku ikhlaskan, katanya. Mudah-mudahan ini menjadi amalku, katanya. Tenang awak hidupnya kan, matinya jadinya. Jadi jangan terlalu suntuk ketika kita berada di rumah. Kalau kita nih suntuk, ya Allah, nengok boga janda bolong itu betul-betul bolong aja. Nengok bunga apa lidah mertua, ya Allah, kebayang lidah mertuanya. Bu, Pak. Jadi mengaji itu dalam rangka memperbaiki diri. Dapat ilmunya secara syariat, assalamualaikum. Dia laksanakan, diamalkan, diibadahi. Karena tekad kita begitu. Nah, dibalut dengan keyakinan, itulah ketasawufan kita. Akhlak kita kepada Allah. Apa akhlak kita? Percaya dengan ucapan Rasul tadi. Jangan ragu. Jangan ragu. Yakinkan itu kepada bahwa Allah akan lakukan itu untuk kita. Kalau ada orang nyuruh kita, udah lakukan aja. Betulnya nih Wak, ya, kau tak percaya sama aku rupanya. Kalau sudah Rasul yang menyuruhnya, pasti. Baik, masih tahan mengaji? Sedikit lagi lah ya. Ini sedang kritis ini biasanya kalau 1 jam itu ngantuknya sedang kritis. Nanti kalau lewat jadi kancilan. Nanti kalau sudah 15 menit lagi nggak ngantuk lagi, insya Allah yakinlah. Kenapa? Sudah tidur. Di dalam kitab-kitab selalu disebutkan untuk pembahasan tentang rezeki tidak dibahas kalau mau rezekinya banyak, rezeki segala macam itu jadilah tentara, jadilah polisi, jadilah PNS, jadilah pedagang, jadilah. Tidak. Tidak. Malah yang disebut kalau mau rezekinya banyak, rezekinya lancar katanya. Apa? Sholat duha katanya. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Sedekah. Apa lagi? Silaturahim. Apa lagi? Baca surah Al-Waqiah. Kan gitu-gitu tuh. Bukan suruh bekerja di sawah. Jadi kalau gitu rezeki itu apa? Ayo. Kita selalu membayar rezeki itu duit kan? Nah, di dalam kitab ini disebutkan gini. Yang namanya rezeki sesuatu atau pemberian Allah untuk kepentingan atau untuk mencukupkan keperluan hidup hambanya dan keluarganya. Itu rezeki. Apa rezeki? Pemberian Allah kepada siapa?
kepada hambanya. Pemberian itu untuk mencukupi keperluan si hamba dan keluarganya. Nah, jadi kalau masalah rezeki, jangan sekali lagi tadi kita yang memikirkan, jangan. Kebutuhan kita yang mencukupkan Allah. Kalau kita yang memikirkannya, capek dan nggak akan terpenuhi. Nah, jadi kalau yang memenuhi kecukupan kita itu Allah, berarti ya apa yang diberikan oleh Allah itu dipastikan cukup. Tapi dalam kacamata Allah kita memandangnya, jangan dalam kacamata keperluan kita. Kalau dalam kacamata kita nggak akan pernah cukup. Rezeki dari Allah tuh jalannya tak pernah diduga. Jalannya tak pernah diduga. Kalau jalannya yang diduga, saya ulang, kalau rezeki yang datangnya dari Allah, jalannya tak pernah diduga. Kalau yang jalannya bisa kita duga, itu bukan rezeki. Itu namanya gaji atau upah. Upah atau gaji sebenarnya memang bahagian daripada rezeki, tapi beda dalam cara nanti. Lihat, kalau saya tadi kembali kita bicarakan rezeki, Allah memberi kepada si hamba dalam rangka pemberian itu untuk mencukupi kebutuhan si hamba dan keluarganya. Berarti yang melakukan mencukupi Allah. Nah, secara kalkulasi satu hari kita perlu uang 100.000. Fakta, real, nyata. Kita butuh uang 100.000. Tapi kita cuma punya uang dikasih oleh Allah 50.000. Cukup nggak ini? Kalau kacamata kita yang memandang ini tidak cukup. Tapi kenapa Allah memberi kita 50.000 padahal kebutuhan kita 100.000? Itu cukup dalam kacamata Allah. Saya ulang, kalau rezeki jalannya tak pernah diduga. Kalau sudah diduga, itu bukan rezeki, itu namanya ujroh, gaji. Kalau gaji itu kesepakatan. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dengan gaji. Contoh, saya panggil seorang tukang, wah, bisa memperbaiki rumah? Bisa, kebetulan ini sedang ada kerjaan. Banyak kerjaan yang kira-kira yang diperbaiki? Banyak, wah. Oh, kalau gitu ini butuh kernet lah. Nah, apa yang disepakati? Pertama, upahnya atau gaji. Jadi berapa Pak kira-kira, ini mau harian pemborongan? Ya terserah sama Bapak lah. Udahlah kita harian aja ya. Iya. Berapa hariannya? Maka si tukang tadi akan minta uang berapa satu hari. Dia akan berusaha mencari yang maksimal, yang bisa disepakati, yang kira-kira itu bisa mencukupi kehidupan satu hari. Kalau sekarang nih, kalau nggak pakai makan, nggak pakai apa, 130 tukang. Wah, mahal kali lah, 120 lah. Udahlah, karena sama abang aku kebetulan nggak ada kerjaan, 125 lah. Nah, sepakatin. Kenapa saya minta 125 akhirnya? Karena saya bisa merasa cukup dengan itu. Nah, padahal kebutuhan saya cuma 100.000. Cukupkah itu? Belum tentu. Dan itu sudah bisa diduga. Nanti setiap sore sudah 125, 125. Itu namanya ujroh. Kalau upah, kalau rezeki belum bisa diduga seperti itu. Tapi apa yang kita terima dari Allah itu sudah dipastikan mencukupi. Ternyata awak butuh 100.000, Allah kasih 50.000, cuma bisa beli beras sama ikan sama minyak. Ikannya pun kebetulan karena sudah sore, dapat duitnya sore, tinggal ikan tamban lah. Dibawa pulanglah ikan tamban tadi sama beras, dimasak beras, digorenglah ikan. Anak awak 2.
umurnya umur 10 tahun sama 8 tahun. Tetangga sebelah umur anaknya 8 tahun, 10 tahun juga. Mak beli Kentucky mak, ayo. Mak beli ini mak, ayo. Anak awak makan pakai ikan tamban. Kira-kira anak tetangga tadi yang beli Kentucky tadi, mau nggak anaknya dikasih ikan tamban makannya? Anak awak dikasihkan tamban. Nah, hari ini kita makan ikan tamban ya. Nggak apa-apa mak, yang penting bisa makan. Nggak berkeluh kesah, enak saja. Kasih makan ikan tamban. Sehat tetap juga Allah kasih. Anak tetangga tadi baru makan Kentucky. Bisa-bisa jam 8 lewat bakso. Mak beli bakso, mak beli bakso. Tadi baru makan Kentucky, kita bakso lagi kau katanya. Ngeluarkan duit lagi. Nah, kalau tadi beli bakso nangis. Jam 10 malam, kumat perutnya. Banyak makan. Duit tinggal 40.000. Menurut dia tadi gaji 125 cukup. Bawa ke rumah sakit. Suntik 20.000. Masih tersisa kan? Nah, ternyata nebus obatnya 200.000. Kalau kita berusaha mencukupkan kebutuhan hidup kita dan menurut kali-kali kita belum tentu cukup. Ternyata tadi orang tadi kebutuhannya 100.000, kan dihitungnya beli beras, beli lauk pauknya, beli sayur, beli ini. Ternyata cuma bisa untuk beli sayur beli beras tadi sama ikan tamban saja kan. Nggak, lauk pauknya nggak ada kan. Kan nggak apa-apa ternyata anaknya. Nah, itulah rezeki itu. Cukup tenang kan, ada kita enak tidur pun kan. Coba yang tadi akhirnya malam itu tidak tidur dia. Kenapa tidak tidur? Di rumah sakit. Waduh, gimana besoknya? Kerjaan belum siap katanya. Wah, marah ibunya ini katanya. Aku malam ini jaga anak, bagaimana mau cari duit lagi? Baru tadi dapat gaji dari dia 125. Besok mau utang 200.000 untuk nebus obat. Kacau pikirannya. Bu, ngaji ini berat nggak? Berat, lamanya. Mata-mata dia gini-gini aja pun nggak bilang berat. Berat. Bukan masalah masuk nggak masuknya Pak. Aku yakin nggak ngertinya dah. Masalah kita ngerti nggak ngerti itu urusan Allah, ya kan? Yang saya maksud begini. Waktu saya mau kuliah, saya punya abang 5. Tenaganya kuat-kuat Pak, kalau nyangkol Masya Allah. Kebetulan cangkol tuh cuma ada 5. Karena saya paling kecil, paling-paling nganter-nganterin bontot. Pokoknya kena senggak aja lah. Nganter bontot pun lama kali katanya. Ya namanya masih anak-anak yang main-main apa gitu ya. Jadi tidak terlatih punya tenaga. Orang grendel awal nggak pernah diajar. Kalau anak pergi sekolah, nggak punya tenaga. Jadi akhirnya aku pikir macam mana mau cari duit, kan gitu tuh. Jadi saya bilang sama mak saya, mak, orang itu kerja, yang aneh yang tahu Pak. Selesai dunia dikumpulin semua, beli pakaian apa segala macam, aku tadi beliin. Aku tanggungan makku. Nah, akhirnya saya berpikir, doakan aku sekolah bagus-bagus. Aku biar nyari duitnya dengan pulpen. Ternyata Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis yang ini perlu kita pegangi supaya kita semangat mengaji. Cemana lah mau ngaji, ngajinya sore, aku belum pulang cari duit. Macam mana mau ngaji jam 9, sekali sore-sore duha, sholat tasbih katanya. Aku masih kerja, kalian enak lah. Suaminya bekerja, aku dua-dua kerja pun tak cukup katanya. Kalau begitu, kapan waktu ngaji? Kan kalau berdasarkan cukup, ketika cukup baru ngaji.
Sementara dia nggak pernah cukup sehariannya. Dia kan nggak pernah ngaji kan gitu kan. Nah, jangan khawatir. Tapi sekali lagi, adab kita kepada Allah. Yakinkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Innallaha takaffala li talabil ilmi birizqih. Allah sudah jamin ada rezeki yang bakal diberikan kepada orang yang cari ilmu. Ibu bapak duduk kita seperti ini, berapa jam? Katakanlah 2 jam, 3 jam. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana cara Allah memberinya? Apa yang diberikan oleh Allah? Serahkan kepada Allah. Yang penting awak mengaji. Ya Allah, luar biasanya lah Ustaz Ferry ini memberikan ladang untuk kita. Coba. Ibu kalau tiba-tiba dipanggil Pak Lurah, kepala desa Galang, kumpul semua di desa apa nih? Dalam Suka. Ada apa Pak? Saya mau bagi-bagi satu orang satu ranting, mau nggak? Mau. Jadi kan jujur loh Pak. Iyalah. Belum jamnya pernah kumpul. Nah itu. Yang orang sini pun datang. Pakai syarat bawa surat miskin, semua aku miskin jadinya. Oh ya Ustaz, sering saya hadapi. Nah sekarang gini nih, Rasul mengatakan innallaha takaffala li talabil ilmi birizqih. Allah sudah jamin rezeki orang yang mencari ilmu. Kita tahu, kita dengar gitu. Cuma nggak yakin. Aduh, nggak bisa lah ngaji. Gimana nih, kedai belum tutup katanya. Ya tutup aja. Ya modal belum balik katanya. Dia apa sih? Hah? Ini masak juga. Ada sarang mana? Bu, Pak. Tuh, tapi yakin ini ya. Terus, ini yang kayak gini bagus didatengin. Ini kan berarti kita dibuatkan lahan, dibuatkan ladang untuk ngambil rezeki tadi. Gitu. Coba kalau nggak ini udah ibu buat rumah sendiri, panggil Ustaz. Pak, panggil Ustaz ngaji ke rumah. Bayar Ustaznya. Kan payah kan? Udah ada kayak gini tinggal datang aja Pak. Udah dapat ilmu, kasih cekean lagi Ustaz. Ustaz, cekan itu gini maksudnya. Oh iya. Bu, apalagi kalau bisa nih. Apalagi kalau bisa. Ini saya mohon Ustaz Ferry, kerja berat Ustaz. Maksudnya begini. Buatlah pengajian itu bukan hanya di malam hari seperti ini atau siang hari. Kalau bisa ba'das subuh. Ba'das subuh, setelah sholat. Kata Nabi, siapa yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, yang dimaksud sholat subuh, kemudian dia duduk di majelis ilmu, berarti ada pengaji. Allah akan beri kepada orang yang duduk di majelis ilmu setelah sholat subuh itu 6. Satu diantaranya adalah ar-rizqu minal halalin. Ini perhatikan kalimatnya ini. Kalau orang yang bisa berbahasa Arab atau ngerti nahwu tuh, wih, hebat kali, luar biasa kali. Ar-rizqu minal halalin. Kalau kita artikan, rezekinya orang yang sholat subuh kemudian ngaji, rezekinya minal halali, dari jenis yang halal. Nah, kalau ngartikannya begitu, seharusnya kalimatnya rizquhu minal halali. Seharusnya rizquhu minal halali, artinya rezekinya dari jenis yang halal. Tapi tadi Nabi mengucapkannya bukan rizquhu, nggak pakai hu. Hu-nya nggak ada, pakai alif lam di depan. Ar-rizqu. Tuh. Apa beda ar-rizqu dengan rizquhu? Artinya sama, rezekinya dari jenis yang halal. Tetapi secara kalimat ar-rizqu berarti pakai apa tadi? Letaknya di mana? Kalau rizquhu pakai apa? Hu. Letaknya di mana? Ibu mau diletak di belakang atau di depan? Ya makanya juga posisinya. Pas kapan? Kalau soal rezeki kita maunya semua di mana?
kayak antrian. Sudah ada nomor awak nomor 33. Antri nomor 33. Itu pun masih mau ngelombok orang kalau bisa. Padahal sudah ada nomor antrian. Artinya di sini apa Bapak dan Ibu? Allah akan mengutamakan rezeki orang yang belajar di waktu subuh. Kenapa? Karena dia mendahulukan Allah. Tidak rizku, tapi ar-rizku. Peluang ini jarang. Oke, kita buat di musola. Nginap pusat ini enggak? Boleh. Oh, pengen. Asalkan cocok. Asalkan cocok. Maksudnya waktunya cocok. Ditempatkan yang cocok, ya kan? Tapi kalau awak ditempatkan di tempat janda bolong tadi kemana? Begitu dia. Dan kalau subuh jarang ustadznya yang tabrakan waktunya. Kalau malam, aduh malam bisa di tempat ini, malam di tempat ini. Kalau subuh jarang itu. Rata-rata bisa itu. Tinggal hanya jam tempuhnya saja lah. Tapi kalau tadi diinapkan kan cocok, asal cocok pas. Nah, jadi artinya begini Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang rahmati Allah. Kita ini satu di antara poin yang membuat kita tuh susah hidup, rezeki itu adalah duit. Kan itu maksudnya. Ternyata itu semua bisa kita selesaikan. Kita selesaikan. Lewat apa? Pengajian. Atau lewat apa? Mengamalkan kajian. Contohnya tadi masuk ke rumah mengucapkan Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, Assalamualaikum min rabbina wa ala ibadillahis salihin. Termasuk masuk ke masjid. Kalau kita masuk ke masjid belum ada orang, kita sendirian duluan, Assalamualaikum min rabbina wa ala ibadillahis salihin. Jadi keyakinan terhadap Allah dengan berbaik sangka kepada Allah mengantarkan hidup kita ini lebih bahagia, lebih tenang. Sehingga nanti kalau mati pun kita tenang, walaupun masih ada tanggungan-tanggungan. Itu. Awak mau mati, istri nangis aja, nggak rela seolah-olah. Cemana lah bang ya, nanti kalau kau mati bang, kau masih hidup aja kayak gini bang. Apalagi kalau lagi nggak ada bang, cemana laku nih bang katanya. Padahal, Bu, Allah mematikan suami ibu cepat-cepat supaya ibu menjadi lebih baik. Untung lelakiku mati, kalau nggak gini katanya. Kenapa? Setelah laki mati ternyata aku dilamar sama orang kaya. Ya kan secara ekonomi terbaiki kan? Orang kayak gitu pikirnya gitulah. Allah kan berdasarkan praduga hambanya katanya kan. Makanya berhusnuzon, jangan bersuzon. Kalau tambah susah katanya. Ya jangan cari lagi tambah susah lah. Makanya, Bu, kalaulah ada janda begitu habis iddah langsung menikah, apa kata orang? Kadang-kadang. Jangan nak bilang janda gatal. Atau anaknya atau siapa, mama dia nggak sabaran atau apa, jangan. Karena kalau itu terjadi, berarti doa orang yang menyolati jenazah itu makbul. Kalau kita berdoa mau makbul nggak? Ketika dijawab oleh Allah, dipercepat kabulnya, kok marah awak? Yang memang janda gatal lah itu. Nangis luar biasa waktu hari pertama itu, pingsan-pingsan katanya. Ini kawin lagi katanya. Kurasa sebelum waktu lagi sakit pun kurasa sudah selingkuh dia nih katanya. Apa-apa dia pikirnya kan, Bu. Kan kita berdoa kan. Coba tuh, ini yang diajarkan baginda Rasul. Ketika Abu Salamah sakarat, dikabarkanlah kepada Rasul, ya Rasulullah, Abu Salamah sakarat, kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Rasulullah datang ke rumah Abu Salamah mengucapkan Assalamualaikum. Terus
ketika Rasulullah mengatakan sesuatu kepada Abu Salamah, Ummu Salamah istrinya mengucapkan apa itu Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, itu dia. Kalau ngaji tahu kan? Apa doanya? Apa tadi? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif lahu khairan minha. Nah, cuma itu jangan jaket ilmu pelet ya. Ada orang makan itu ilmu pelet. Ketika kalimat minhar itu lidahnya ditekukkan ke atas, orang jadi takluk aja. Allahumma jurni fi musibati wahluf, dan gantikan yang lebih baik dari itu. Makanya Ummu Salamah terkejut. Begitu habis iddahnya, Rasulullah datang kepadanya untuk melamar dirinya. Ketika itu dia apa ya? Kayak apa namanya? Nggak, bro, kita hafal nggak habis. Apa namanya? Ya Rasulullah, aku ini kan nenek-nenek. Ya gitulah. Aku ini miskin. Apa yang kau pandang dariku? Mana lebih baik? Abu Salamah atau baginda Rasul? Apa Rasul nggak ngerti? Baru habis iddah. Buat tahun depan HP Rasulullah kan gitu kan. Jadi kalau kita ditimpa musibah, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah. Ketika kita ada musibah itu kalimatnya wahluf, gantikan yang lebih baik. Nah, terus di sholat jenazah apa doanya? Coba perhatikan. Berarti berdoa saya nggak diperhatiin. Wabdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah rumahnya yang lebih baik dari rumah yang ada. Apa lagi? Ini maksud supaya emak-emak ini nggak marah. Kok mau diganti-ganti? Kan gantikanlah pasangannya dengan yang lebih baik kan? Kan gitu tuh. Gantikanlah pasangannya dengan yang lebih baik. Jadi kalau yang meninggal itu seorang laki-laki, maka istrinya janda. Maka si janda itu akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kata orang, amin. Semakin banyak yang mengaminkan, semakin cepat kabulnya kan? Semakin banyak yang demo, nah kira-kira kan begitu. Kita demonstrasi di hadapan Allah, amin. Allah tuh malu kalau tidak mengijabah permohonan hambanya. Ya udah nanti janda ini insya Allah kata Allah. Nah hari ke berapa itu ya? 101 ya? Langsung ada yang ngelamar. Orang mulai kasak kusuk, wah gitu. Padahal gara-gara makbulnya doang. Nah jadi Bapak Ibu, saya berharap dan kita berharap bahwa Allah terus memperbaiki agar kita menjadi orang yang sadar diri, gitu. Supaya ketika nanti Allah memanggil kita, kita memang sesuai dengan doa-doanya dan orang ikhlas mendoakannya. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat jenazah yang dirahmati Allah, bagaimanakah kita persaksikan jenazah ini? Apakah khair? Apakah dia orang baik? Apakah dia baik? Baik kau bilang. Memang ini dulu ya, masih mudanya aku tahu kan. Tapi sudah jumpa sepele, jadi orang baik dia. Nah itu kira-kira tadi. Manusia bukan dilihat dari awal, tapi manusia dilihat di akhir. Jadi kalau yang awal-awal yang baik, hati-hati tuh. Awak dari awal, dari anak-anak sampai umur 70-an beribadah saja. Nengok kawan-kawan yang masih di warung,
dari dulu nggak berubah-ubah. Bukanlah tobat dah tua. Kata si tua ini juga, tiap hari begitu aja. Ke masjid tengoknya kawan tuh masih di warung, pulang masih tema di warung. Kapan lah berubah kawan-kawanku ini, katanya. Asal pulang sholat itu, mau pergi sholat itu, jadi akhirnya apa? Tekor tuh. Pahala sholatnya berapa didapat? Belum tentu khusus orang tadi. Sambil sholat di Allahu Akbar, dengar kawannya baik musik. Memang nggak sadar betul lah orang itu. Oh, sholat di sini di masjid dia hidupkan musik ke sana katanya. Kan berarti konsentrasinya ke sana kan. Selesai sholat, berapa pahalanya dihitung-hitung? Keluar lagi. Memang lah. Bertambah dosanya lagi. Tadi sholatnya nggak khusyuk, apa nggak tekor-tekor itu orang. Nah, sementara kawan tadi memang dosa. Suatu saat sadar diri, nggak bisa jalan lagi, stroke, terkapar, baru sadar. Ya Allah, aku tobat, lah saudara ya Allah, katanya. Astagfirullahaladzim. Diterima Tuhan pula ketika itu. Innalillah, habis, selesai. Begitu kerahan hitungan, si Polan, si Hamdan yang ajab-ajab dulu kan, masuk surga. Si Hamid masuk neraka. Loh, kok Tuhan, kok aneh ini. Aku yang rajin sembahyangan, kok aku masuk neraka katanya. Si Polan dulu yang ganggu aku sholat, kok masuk surga. Karena finisnya. Ada orang tinggal finish lagi, sok. Nengok ke belakang dia. Pikir dia menang. Kawan tadi yang di belakang ngebut aja. Dia nengok ke belakang gini lagi. Finish belum nyampe. Tapi sudah lihat finish, baru. Nah gitu aja lah, mudah-mudahan Allah membantu kita mengistiqomahkan kita untuk memperbaiki diri. Semakin kita berumur, semakin khawatir. Dan berdoalah semoga kita di husnul khatimah. Jadi saya berharap kepada kita yang sederhana itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Qul huwallahu ahad. Kan nggak payah, nggak sampai 3 menit selesai sambil jalan. Nah, terus itulah orang jangan suka. Bukan orang sini Pak. Protes sampai orang. Perbanyak sholawat. Yang gampang kalimatnya sallallahu ala. Kalau bisa ada waktu spesial duduk astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Terus yang kedua ila ruhi Nabil Khair al-Fatihah. Yang ketiga Tuma ila ruhi Sunan Ampel al-Fatihah. Yang keempat Tuma ila ruhi Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin al-Fatihah. Selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 1000 kali. Kalau tak terkerjakan juga minimal 100 kali. Tapi kalau 1000 kali itu 1000 kali sudah minimal. Usahakan sampai begini. Kalau sudah jam 2 siang belum dapat makan siang gimana? Lapar bisa kita tahan. Tapi kita berusaha untuk mencari kan. Ada duit ini, cari warung. Nah, kalau bisa bersolawat seperti itu. Aduh, ini belum bersolawat nih. Belum bersolawat. Terus memang sih ada fadilahnya ini, fadilahnya itu, fadilahnya ini, fadilahnya itu. Tapi saya berharap jangan bayangkan fadilahnya, amalkan saja. Biar Allah yang memberikan fadilahnya kepada kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau beramal itu tergantung niat. Kalau kita mengamalkan itu niatnya karena supaya rezekinya lancar, ya Allah sekedar melancarkan rezeki. Padahal fadilah dari itu cukup banyak. Kan gitu tuh. Nah, payah Bu. Payah. Nah. Jadi suami tadi nggak sholawatan juga.
Pas dia tidur sudah ngorok, hembuskan ke ubun-ubun suami. Jangan sampai bangun. Gilanya kau nih katanya. Ini mungkin sudah terlambat. Ajarkan kepada anak. Nanti kalau anaknya laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ini perlu dipertegas. Sekarang banyak juga orang menikah tidak dengan seorang perempuan kan. Nah, bapaklah dulu Pak. Masih ingat gak dulu malam pertama? Namanya Lailatul Zafaf, malam serah terima kepada istri. Kalau kita ngaji itu kan ada yang kita baca di ubun-ubun istri kita tuh. Sebelum kelanjutannya, sebelum apalah operasi tinombala lah. Ada yang disebutkan di ubun-ubun kita, ubun istri. Kan belum terlambat kan? Udah. Kan masih selama masih hidup masih ada kesempatan. Supaya bisa ngamalkan itu. Gitu. Kalau bulu-bulu masih ada kan Pak? Ada yang dibacakan jadi supaya istri itu jina, suami itu jina. Dalam pengertian bukan kita ingin menaklukkan supaya bisa membodohi, menopos, bukan. Untuk apa ya, mudah. Ayolah kita ngaji sama-sama, ayolah kita bersama-sama gitu. Ini yang jauh, sampai yuk kita umrah sama-sama. Yuk. Aku belum siap katanya. Duitnya ada, katanya belum siap. Coba istri pergi sendiri sama orang lain. Udahlah kalau abang nggak mengawani aku pergi masa peri aja lah, jangan salahkan bang ya katanya. Aku bermahram sama dia, maksudnya begitu. Aku bisa doanya Pak. Hah? Belum dibilang doanya tadi kan? Oh iya. Kita pegang pulsa semua. Nggak ada. Ya karena sudah nggak bisa lagi dikasih tahu, nanti diamalkan. Aku mau kesukaan aku aja nanti. Lajang gitu Ustaz. Oh si Lajang, nah, yang Lajang boleh datang ya. Di 0813 614215. Kalau nanti yang tua-tua ini payah nanti. Nah itu aja. Mohon maaf saya atas kekhilafan dan kesalahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalitu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat waliman ahsana ilaina waliman awsana bid-du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli at-tayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.